ya. Jadi jangan karena kita ini pengen hemat, pengen dapat uang banyak ya, pengen dapat untung banyak, sementara penggunaan minyak tidak kita perhatikan sampai minyak ini menjadi hitam pekat, yaitu minyak yang sudah berbau tengik. Nah, jadi minyak yang udah berbau tengik ini sangat tidak baik untuk kita gunakan sebagai bahan untuk menggoreng. Sering saya lihat orang menggunakan minyak yang sudah hitam pekat, lalu minyaknya ditambah yang baru, hitam pekat ditambah yang baru, setiap hari di balance dengan yang baru. Sebenarnya cara balance itu bukan seperti ini. Ini ciri-ciri minyak yang ketiga ini, teksturnya ini sudah kental ya. Minyak ini sudah mengental gitu loh, mengental akibat pencampuran antara minyak dengan tepung yang jatuh. Saat kita menggoreng ayam tiba-tiba muncul berbusa. Nah, ini juga ciri-ciri minyak yang tidak baik. Kenapa minyak ini berbusa? Membalance minyak atau mencampurkan antara minyak yang lama dengan yang baru itu paling bisa atau paling lama cuma satu. Nah, saya juga pernah berkunjung ke satu outlet, dia punya minyak ini dari jauh itu aroma minyaknya ini, aduh, udah bau sangit, bukan lagi bau tengik tapi bau sangit, tapi masih digunakan untuk menggoreng fried chicken. Masya Allah. Tes. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Yudi Baskara di Karya Cipta Media Channel. Aku berharap mudah-mudahan hari ini kalian semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Masih di seputar info-info menarik atau tips-tips atau kiat-kiat ya dari Karya Cipta Media Channel. Dan kali ini aku akan memberikan sedikit wawasan mengenai minyak yang tidak layak untuk kita pakai saat kita menggoreng ayam fried chicken. Simak, jangan kemana-mana sampai habis. Oke, buat teman-teman yang sekarang sedang giat-giatnya menjalankan bisnis fried chickennya ya, mungkin ada sesuatu hal yang luput dari perhatian Anda, terutama masalah penggunaan minyak goreng. Ya, kadang-kadang kita ini menggunakan minyak goreng ini pengen hemat ya, sehingga minyak goreng yang sudah hitam pekat, minyak goreng yang sudah kadaluarsa masih aja digunakan untuk menggoreng ayam. Ya, padahal minyak ini sangat-sangat tidak baik dan sangat-sangat berbahaya. Tidak baik untuk produk ayam itu sendiri dan sangat berbahaya untuk kesehatan kita, terutama para konsumen kita. Nah, mengenal lebih jauh masalah minyak ini, minyak apa aja sih atau minyak yang bagaimana sih yang tidak baik kita gunakan untuk menggoreng fried chicken? Sebenarnya bukan untuk fried chicken aja ya, untuk menggoreng apapun di kriteria yang ada 6 kriteria ini yang akan aku sampaikan, ini sangat tidak baik untuk digunakan sebagai minyak goreng ya, untuk bahan olahan, terutama untuk ayam fried chicken. Jadi yang pertama, ciri-ciri minyak yang tidak baik yang akan kita gunakan atau ciri-ciri minyak yang tidak baik yang kita gunakan untuk menggoreng fried chicken, yaitu minyak yang sudah berbau tengik. Nah, jadi minyak yang udah berbau tengik ini sangat tidak baik untuk kita gunakan sebagai bahan untuk menggoreng fried chicken. Minyak yang bau tengik itu minyak yang seperti apa? Ya, udah pasti minyak ini asumsinya minyak yang sudah lama tersimpan ya. Misalkan ada minyak yang sudah tersimpan lama, lalu kita mau coba untuk kita gunakan, tapi kita cium baunya tengik. Nah, kita gunakan juga untuk menggoreng ayam, maka ini hasilnya dari ayam tersebut tidak akan menjadi baik ya. Yang pertama, bisa jadi ayam Anda akan berwarna hitam atau kecoklat tua. Ayam Anda juga berbau sangit, atau ayam Anda juga akan ikut berbau tengik. Ya, pokoknya udah nggak ada bagusnya deh kalau minyak bau tengik dipakai.
karena ini minyak yang sudah lama pastinya. Jadi minyak kalau udah lama pasti ciri khasnya bau tengik, itu kita udah tahu. Kemudian yang kedua, warna gelap. Nah, warna minyak yang gelap ini artinya minyak ini sudah sering dipakai. Itu bisa jadi seperti itu, atau bisa juga saat pertama kali menggunakan minyak ini apinya terlalu panas. Nah, kemudian banyak tepung yang jatuh ke minyak. Nah, ini membuat minyak menjadi hitam pekat atau minyak berwarna gelap. Nah, kalau kita lanjutkan menggunakan minyak ini sampai berulang-ulang, maka ini adalah hasil yang tidak baik untuk mendapatkan mutu ayam goreng fried chicken. Jadi maksud saya, kalau Anda menggunakan minyak hitam ini, kan ada tuh sering saya lihat orang menggunakan minyak yang sudah hitam pekat, lalu minyaknya ditambah yang baru, hitam pekat ditambah yang baru, setiap hari dibalance dengan yang baru. Sebenarnya cara balance itu bukan seperti ini ya. Jadi di video saya yang lalu sudah saya jelaskan bahwa kalau kita ingin membalance minyak atau mencampur minyak yang lama dengan yang baru, minyak yang lama ini dibuang separuh atau sebagian, baru kita campur dengan yang baru. Bukan yang lama ini yang sudah hitam kita campur yang baru terus tanpa kita buang, besok kita campur lagi. Nah, ini hal yang tidak baik ya, yang kita gunakan untuk menggoreng ayam fried chicken. Jadi lama-lama minyak ini akan menjadi hitam pekat. Ya, jadi minyak lama tuh ada di situ terus, gitu bro. Jadi yang kedua, warna hitam, warna minyak yang sudah hitam atau warnanya sudah gelap, ini tidak baik untuk ayam fried chicken. Kemudian yang ketiga, teksturnya kental. Nah, ini ciri-ciri minyak yang ketiga ini, teksturnya ini sudah kental ya. Minyak ini sudah mengental gitu loh. Mengental akibat pencampuran antara minyak dengan tepung yang jatuh ke minyak. Jadi kalau minyak kita ini tidak saring ya, setelah kita menggoreng fried chicken minyaknya kita tidak saring, maka besar kemungkinan minyak ini akan berubah menjadi minyak yang kental gitu, karena pencampuran tepung tadi. Nah, minyak, kecuali minyak beku ya. Kalau minyak beku ini beda. Minyak beku ini memang kental dia minyaknya, tidak seperti minyak cair ya. Nah, minyak beku juga gitu. Kalau minyak beku udah terlalu kental banget ya, sudah tidak cair, walaupun dipanaskan dia masih kental, ini juga tidak baik untuk menggoreng fried chicken. Nah, yang saya maksud tidak baik di sini, tidak baik untuk kualitas ayamnya ya, dari masalah warna, aroma, dan rasa juga tidak baik untuk mutu ayam kita atau untuk kita jual ayam tersebut gitu. Kemudian yang keempat, muncul busa ya. Jadi minyak pada saat kita menggoreng ayam tiba-tiba muncul berbusa. Nah, ini juga ciri-ciri minyak yang tidak baik. Kenapa minyak ini berbusa? Bisa jadi minyak ini sudah lama. Bisa jadi pada saat menggoreng ayam menggunakan telur terlalu banyak. Bisa jadi menggunakan soda kue terlalu banyak sehingga minyak ini berbusa. Bisa jadi ada campuran tepung, air, dan lain sebagainya. Bisa juga minyak ini memang tidak pernah di balance dengan minyak yang baru. Jadi minyak itu terus dipakai ya, sehingga minyaknya ini menjadi berbusa. Nah, minyak berbusa ini kenapa tidak baik? Karena kalau minyak sudah berbusa bisa menyebabkan ayam fried chicken ini tidak renyah atau tidak garing lah, sedikit garing ya, kriuknya ini ya, renyah atau garing lah ya. Jadi kalau minyak sudah berbusa kita paksa gunakan untuk menggoreng ayam, ujung-ujungnya maka hasil dari ayam fried chicken ini tidak renyah gitu. Kemudian yang kelima, pencampuran minyak goreng yang sudah terlalu lama. Nah, maksudnya di sini minyak ini kan memang harus dibalance ya. Balance-nya kan sudah saya kasih tahu, antara minyak lama dengan minyak yang baru. Minyak yang lama dibuang sedikit, diganti yang baru. Tapi kalau ini berulang-ulang sampai berbulan-bulan ya, maka hasilnya juga tidak baik. Membalance minyak
atau mencampurkan antara minyak yang lama dengan yang baru, itu paling bisa atau paling lama cuma 1 minggu. Ya, tidak lebih dari itu. Kalau sampai setiap bulan ya, maka hasilnya juga tidak akan baik. Apa yang terjadi? Yang terjadi minyak yang sering di balance ini, maka keaslian atau kemurnian daripada minyak ini akan hilang, ya. Ciri-cirinya kalau kita menggoreng ayam, dia sudah tidak keras lagi minyaknya itu. Jadi sepertinya melempem minyak ini, tidak bergolak seperti minyak baru, tidak segar dia. Nah, kita masukin ayam ke situ, dicampur air, campur tepung, maka yang terjadi Anda punya kualitas ayam sangat tidak baik. Kemudian yang terakhir, yang keenam, sudah kadaluarsa. Minyak yang udah kadaluarsa ini sebaiknya jangan digunakan, ya. Minyak yang kadaluarsa ini yang seperti apa? Artinya minyak yang sudah lewat dari masa penggunaannya. Kecuali minyak itu masih baru, ya. Kalau minyak itu masih baru, mungkin masih bisa ada toleransi, ya. Tapi kalau minyak ini sudah sering dipakai, kemudian dia lewat masa kadaluarsanya sampai berbulan-bulan, maka minyak ini sudah tidak layak dipakai lagi. Atau minyak yang masih baru pun, kalau sudah lewat kadaluarsa sampai 6 bulan atau sampai 1 tahun, maka minyak ini pun sudah bisa dipastikan tidak layak lagi untuk dipakai, gitu, ya. Jadi jangan karena kita ini pengen hemat, pengen dapat uang banyak, ya, pengen dapat untung banyak, sementara penggunaan minyak tidak kita perhatikan sampai minyak ini menjadi hitam pekat, ya. Terus kita pakai, atau paling enggak kita campur dengan yang baru tapi yang lama kita tidak buang, maka ini sama aja bohong, ya. Memang sih kualitas ayamnya tidak terlalu jelek gitu, ya. Warna masih bisa dimakan lah, masih bisa dikonsumsi lah. Tapi sangat tidak baik untuk kesehatan pembeli, gitu. Dan yang paling mempengaruhi ayam fried chicken dengan menggunakan minyak-minyak seperti ini adalah warna ayam itu sendiri. Nah, saya juga pernah berkunjung ke satu outlet. Dia punya minyak ini dari jauh, itu aroma minyaknya ini, aduh, udah bau sangit. Bukan lagi bau tengik, tapi bau sangit. Tapi masih digunakan untuk menggoreng fried chicken. Masya Allah. Jadi jangan keterlaluan juga, ya. Kalau minyak sudah bau tengik, minyak udah bau sangit. Nah, kenapa minyak ini bisa bau sangit? Karena di bawah minyak itu, di dasar di dasarnya penggorengan itu banyak tepung yang jatuh, ya. Banyak yang tepung jatuh, minyaknya nggak disaring, maka ujung-ujungnya seperti itu, minyak menjadi bau sengit. Oke teman-teman, sampai di sini jumpa kita. Biar sedikit, semoga bermanfaat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Sukses buat antum. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.